Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Oskap. Obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Pada siang hari ini bersama saya Dr. Zamroni, PPDS Paru di RSSA. Kita akan membahas tema yang sangat hits bertepatan dengan Hari Kanker Paru Dunia 2025, yaitu tentang pentingnya screening kanker paru. Kita ketahui bersama bahwa kanker paru itu salah satu kanker yang mempunyai tingkat kematian yang tinggi. Makanya kita perlu menggali lebih jauh dari mulai gejala dan selengkapnya tentang kanker paru. Tentunya di sini saya tidak akan sendirian. Di sini saya akan ditemani oleh yang sudah expert di bidangnya. Ada Dr. Suryanti Dwi Pratiwi, spesialis paru konsultan yang merupakan dokter paru konsultan onkologi torak di RSSA Provinsi Jawa Timur. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Zamroni, sehat? Tadi Assalamualaikum saja, Waalaikumsalam sebelumnya. Salam sehat untuk semua sobat-sobat Oskap. Oskap yaitu obrolan seputar kesehatan kita di bersama. Podcast RSSA Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur ya Dr. Zamroni ya. Betul sekali dokter. Jadi Dr. Suryanti ini adalah dokter spesialis paru, konsultan onkologi torak ya dok ya? Ya betul. Pas Dr. sekali Zamroni. tentang tema kita siang hari tentang kanker paru ya dok? Ya. Baik. Jadi gini dok, langsung saja ini para sahabat Oskap pasti sudah tidak sabar Itu ya. informasi yang akan diberikan pada siang hari ini. Oke. Yang pertama nih dok, saya ini kan sering baca ya dok ya, di media sosial, di TikTok, di Twitter, di Threads, itu banyak sekali yang membahas tentang kanker paru. Dulu kan kita kenal tentang kanker serviks, kanker payudara. Ini yang lagi ngetren kanker paru nih dok. Nah, apakah memang kanker paru itu katanya kan mengerikan ya dok? Angka tingkat kematiannya tinggi. Ya. Itu fakta atau mitos ya dok sebenarnya dok? Oke, Dr. Zam. Baik, semua sobat Oskap di sini saya menyampaikan juga, saya adalah Dr. Suryanti Dwi Pratiwi, spesialis paru, konsultan onkologi toraks. Pada kesempatan ini yaitu dalam rangka memperingati Hari Kanker Paru Dunia tahun 2025, saya ingin menyampaikan bahwa kita di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar ini rutin menyelenggarakan peringatan Hari Kanker Paru ini. Ini adalah bentuk kepedulian kita untuk pasien-pasien kanker paru, di mana ini juga upaya kita untuk mencegah supaya pasien yang datang di poli atau di rumah sakit ini tidak lagi dalam kondisi yang sudah stadium lanjut. Baik, Dr. Zamroni tadi sudah menanyakan ini sebenarnya mitos atau fakta ya? Kok sekarang ini kanker paru kelihatannya begitu mengerikan? Itu ya Dr. Zamroni ya? Ya, jadi sebetulnya kanker paru sama dengan kanker yang lain itu sama saja menyebabkan angka kematian yang juga cukup besar dan juga angka kekambuhan yang juga tidak bisa diabaikan Dr. Zamroni. Nah, dalam hal ini sobat Oskap perlu mengetahui bahwa jenis tumor itu ada dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Nah, untuk tumor ganas inilah yang disebut sebagai kanker, termasuk kalau itu ada di paru, itu yang disebut sebagai kanker paru. Begitu Dr. Zamroni. Kanker paru sendiri itu dari data baik secara internasional maupun secara nasional dan bahkan di rumah sakit kita di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar ini juga menyebabkan angka kematian yang juga cukup besar. Kemudian angka kasus baru juga terdata cukup besar baik di kedua gender, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga ini menjadi kewaspadaan ya untuk kita semua ya Dr. Zamroni, karena memang kita berharap kalau bisa Indonesia itu kasus untuk kanker paru itu menurun sehingga kualitas hidup pasien juga semakin meningkat, harapannya begitu Dr. Zamroni. Sehingga penting untuk kita mengetahui dari awal bagaimana sih upaya-upaya screening kanker paru supaya pasien tidak datang dalam kondisi yang sudah lanjut. Gitu Dr. Zam. Jadi memang jumlah penderitanya banyak dan risiko kematiannya tinggi sekali ya dok? Iya betul. Memang banyak ya. Jadi artinya kita memang harus aware untuk itu. Nah tadi itu kan disebutkan laki-laki juga berisiko, perempuan juga berisiko ya dok? Betul. Nah sebenarnya dimulai dari faktor risiko apa sih dok yang menyebabkan seseorang itu bisa terjadi kanker paru gitu dokter? Ya.
Baik, jadi untuk kanker paru sendiri, resiko terbesar yaitu adalah merokok, Dokter Zamroni. Baik dia perokok pasif, terutama perokok aktif. Jadi terutama perokok aktif, bekas atau ada riwayat merokok dalam 15 tahun terakhir, dan perokok pasif, Dokter Zam. Perokok pasif juga. Ya, jadi perokok pasif itu kan berarti kalau ada seorang bapak atau suami yang merokok, berarti istrinya, anaknya, Dokter Zam. Nah, ini dia juga berpotensi, apalagi kalau nanti ada pencetus. Jadi ditambah dengan gaya hidup, kemudian juga lingkungan atau polusi. Nah, ini juga bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker paru, Dokter Zamroni. Nah, selain rokok itu sebetulnya ada juga yang tanpa kita sadari itu adalah pengaruh dari polusi-polusi atau pengaruh dari lingkungan yang juga berpengaruh terhadap nanti terjadinya kanker paru. Contoh yang paling mudah, Dokter Zam, itu adalah kita tinggal di rumah yang plafon atau atapnya adalah asbes. Secara tidak sadar itu asbes ini bisa terhirup selama bertahun-tahun, karena tinggal di rumah pasti tidak 1 hari 2 hari gitu ya, Dokter Zamroni. Jadi pasti kemudian itu terakumulasi. Nah, ini juga menjadi faktor risiko terjadinya suatu kanker paru. Bukan berarti kita harus takut, tapi kita wajib tahu dan kita kemudian waspada gitu. Termasuk di lingkungan kerja, Dokter Zamroni. Jadi kadang di lingkungan kerja yang misalnya tingkat polusinya tinggi. Nah, atau misalnya seorang driver ojek ataupun apapun ya yang bekerja di luar dan kemudian terpapar oleh polusi, maka ada baiknya menggunakan alat pelindung diri paling sederhana, yaitu menggunakan masker, Dokter Zam. Berarti merokok bisa terjadi kanker paru, dekat dengan perokok bisa terjadi kanker paru. Betul sekali. Tidak merokok juga ada berpotensi ya, Dok ya, seperti tadi dijelaskan. Betul. Lingkungan tempat pekerjaan ya, Dok ya. Oh ya, saya lupa juga faktor genetik ya, Dokter Zamroni. Jadi faktor genetik, atau kalau sobat Oskap sekalian perlu ketahui, genetik itu adalah keturunan. Jadi artinya ada keluarga terdekat. Jadi bukan mantan pacar atau bukan ini, bukannya, tapi betul-betul misalnya kalau ibu ada riwayat kanker apapun, Dokter Zam. Terutama sih memang kanker paru. Tapi kalaupun bukan kanker paru, kanker yang lain pun, misalnya nih ada riwayat keluarga yang kanker payudara, atau ada riwayat keluarga dengan kanker prostat, dia juga berkecenderungan nantinya menjadi kanker, termasuk itu adalah kanker paru, Dokter Zam. Jadi itu yang harus kita waspadai secara genetik. Gitu maksudnya. Ini informasi yang sangat berharga sekali buat sahabat-sahabat Oskap sekalian ya, Dok. Ya. Nah, sekarang berlanjut nih, Dok. Kalau tadi faktor resikonya sudah dijelaskan, gejalanya apa ya, Dok? Tadi kan dijelaskan kebanyakan orang kanker paru datang sudah stadium lanjut. Iya, betul, betul. Gejalanya ini kanker paru apa ya, Dok? Kalau boleh di-share, Dok. Oke, jadi gejala kanker paru itu sayangnya, Dokter Zam, tadi kan memang ini kita Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar adalah rumah sakit tersier, jadi rujukan yang memang sudah tahap lanjut, di mana pasien yang datang ke sini pasti, hampir pasti itu sudah dalam kondisi yang memang sudah tahap atau lanjut ya, jadi stadiumnya lanjut. Ada juga yang karena screening kemudian ketahuan, loh kok ternyata ada benjolan di parunya gitu ya, Dok. Kenapa kok bisa di tahap lanjut datangnya? Karena seringkali gejalanya itu sama seperti gejala respirasi atau pernafasan yang lain. Contohnya, Dokter Zam, masyarakat kita itu termasuk masyarakat yang kalau batuk misalnya ya, itu dianggap batuk biasa kok, batuk seperti ini bukan sesuatu yang spesial, jadi ini adalah batuk yang biasa, tanda kutip. Padahal sebetulnya sudah lebih dari 2 minggu, jadi kita harusnya waspada kalau ada batuk lebih dari 2 minggu. Apalagi kemudian sudah ada gejala yang lain, sesak, ditambah berat badan yang menurun, bisa jadi nanti ada batuk darah misalnya. Nah, ini kita harus hati-hati. Nafsu makan menurun atau secara tidak sengaja diketahui, kok celana saya atau rok saya longgar ya. Nah, itu berarti ada berat badan yang menurun. Nah, kalau ada berat badan menurun, ini juga harus diwaspadai, ada sesuatu yang sifatnya kronis atau sakit yang sifatnya sudah lama. Mungkin juga ada nyeri dada, Dokter Zamroni, atau misalnya suaranya jadi parau atau jadi sesak. Nah, ini juga ada tanda-tanda bahwa
kanker paru itu sudah tidak lagi hanya di parunya saja, tapi mungkin sudah menyebar ke tempat yang lain. Gitu Dokter Zamroni. Jadi dengan faktor resiko yang beragam, dengan gejala yang beragam, itu untuk pengenalan awalnya bagaimana ya dokter? Menggunakan screening atau? Ya. Jadi kita ada untuk tahapan yang disebut screening. Screening itu kalau dalam bahasa awam berarti dia penyaringan ya, atau seleksi ya, Dokter Zamroni ya, disaring atau diseleksi. Itu dilakukan pada pasien yang tidak bergejala. Jadi misalnya secara keseluruhan kita adakan screening untuk siswa di SMA mana misalnya ya, yang kemudian ada potensi dia misalnya SMA itu kan sudah umumnya merokok. Nah, kita lakukan screening di situ. Atau pada driver-driver misalnya di di terminal dan sebagainya, itu namanya adalah screening. Terus screening atau disaring. Itu akan beda dengan deteksi. Deteksi itu dilakukan pada pasien-pasien yang memang punya risiko. Misalnya dia usia di atas 50 tahun. Kemudian dia punya kebiasaan merokok. Nah, itu termasuk dalam faktor risiko. Jadi itu namanya deteksi. Tapi kalau untuk screening itu dilakukan untuk pasien-pasien yang tidak ada gejala, namun dia patut dicurigai suatu saat misalnya bisa terjadi suatu kanker paru. Nah, ini metode screeningnya kita menggunakan scoring atau kuesioner, Dokter Zamroni, dan itu ada skornya. Kalau skornya misalnya memang dari ringan sampai ringan aja ya, itu bisa diatasi di teman-teman di Vaskes 1, misalnya puskesmas, rumah sakit tipe C, tipe B, itu bisa Dokter Zam. Tapi kalau sudah skornya itu di tingkat sedang sampai berat, maka ada baiknya Sobat Oskap sekalian itu kemudian minta, atau dari dokter sekalian yang juga mengikuti acara ini, untuk merujuk ya, atau mengirim ke dokter spesialis paru untuk di tata laksana lebih lanjut. Oh, begitu ya, Dok. Ya, tata laksana lebih lanjutnya itu dengan CT scan tapi low dose, jadi dosis rendah. CT scan tapi low dose. Iya, sehingga teman-teman atau Sobat Oskap sekalian tidak perlu khawatir, aduh gimana ya nanti paparan radiasinya ya. Betul. Karena ini memang dosis rendah hanya untuk screening gitu, Dokter Zam. Itu untuk screeningnya berarti menggunakan low dose CT scan tadi ya, Dok? Betul ya? sekali. Nah, kalau misalnya kadang ronsen dada itu bisa nggak ya, Dok, untuk melihat kanker paru itu, Dok? Ya, betul ya. Jadi teman-teman atau Sobat Oskap sekalian, jadi yang disebut sebagai, jangan bingung ya, antara CT scan dan juga dengan ronsen. Ya, kalau orang awam atau tempat kita biasanya nyebut ronsen itu rongsen. Ya, rongsen. Ya, rongsen. Rongsen dada itu adalah foto atau upaya radiologi yang paling sederhana untuk mengetahui suatu kelainan di paru. Jadi ini juga bisa dilakukan, namun sayangnya kita tidak bisa sensitif, Dokter Zam. Jadi untuk ronsen ini misalnya kalau dia sudah lebih dari 1 cm atau berarti 10 mili, kira-kira itulah yang baru akan tertangkap oleh rongsen tadi, atau foto dada atau ronsen. Nah, kalau untuk mengetahui ukuran di bawahnya itu bisa dengan yang disebut sebagai CT scan. Nah, itulah kenapa kita menggunakan metode LDCT tadi, low dose computed tomography atau CT scan dengan dosis yang rendah. Berarti memang ronsen dada itu mungkin bisa, tapi tidak sesensitif kalau menggunakan CT scan. Betul sekali, karena dengan CT scan kita bisa tahu peririsan-peririsan, sehingga kita bisa tahu tumor dengan ukuran yang kecil pun akan tertangkap. Bahkan dia menyebar kemana, kena organ atau bagian tubuh yang mana lagi, itu akan tertangkap dengan CT scan. Oh iya. Mengulang lagi, Dokter. Sebenarnya sasaran utama screening ini untuk siapa saja berarti ya, Dok? Ya. Jadi untuk sasarannya itu terutama pada pasien atau seseorang dengan risiko, yaitu usia dari 50 sampai 80 tahun, atau dia ada riwayat merokok dalam 15 tahun terakhir. Nah, merokoknya pun itu harus dilihat. Jadi merokok itu ada hitungannya.
Dokter Zamroni. Bisa dihitung ya dok? Bisa dihitung. Jadi kita lihat berapa pak sih dia perharinya selama berapa tahun. Ya, jadi itu namanya adalah durasi onset. Jadi dimulai dia usia berapa, kemudian selama berapa tahun, dia berhenti sudah berapa lama. Sehingga kita bisa membedakan pasien itu current smoker atau yang sekarang sedang merokok aktif, atau dia riwayat merokok atau bekas perokok. Ya, kemudian keberatan atau tingkat severitas untuk dia perokok berat atau tidak itu menggunakan satu indeks, Dokter Zamroni, namanya adalah indeks Brinkman. Ada skornya. Ada skornya, betul ya. Semakin berat skornya berarti indeks Brinkman-nya semakin besar, maka risiko terjadinya kanker paru tentu semakin besar. Nah, ini sahabat-sahabat Oskap nih, mulai dihitung nih sudah berapa kali rokoknya per tahunnya, sehingga memungkinkan apakah faktor risikonya tinggi atau tidak terkena kanker paru gitu. Berarti screening atau deteksi dini atau penyaringan ini sangat penting ya dok untuk kanker paru ini dok? Betul, itu sangat penting sekali, dan ini akan berpengaruh terhadap upaya pemerintah juga untuk menurunkan angka kematian, angka munculnya kasus baru, dan tentu saja akan mengurangi biaya. Biaya kesehatan secara nasional itu juga bisa berkurang kalau preventif atau promosi atau screening tadi itu dikerjakan dengan baik, Dokter Zamroni. Sebenarnya untuk saat ini ada nggak dok program dari pemerintah untuk screening atau penyaringan ini? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya Sobat Oskap. Ya, benar-benar. Jadi screening itu sekarang sudah ada dari pemerintah. Kita ketahui bahwa pemerintah saat ini ada upaya untuk pemeriksaan kesehatan gratis di hari-hari ulang tahun. Nah, itu mungkin Dokter Zamroni pernah dengar ya. Ayo sobat-sobat sekalian, kalau sedang ulang tahun kita datang ke layanan kesehatan terdekat, itu bisa ada pemeriksaan gratis. Nah, pemeriksaan itu antara lain adalah di beberapa ya, jadi tidak di semua layanan kesehatan, itu antara lain adalah screening kanker paru, Dokter Zam. Jadi itu juga bisa masuk di dalam program, dan sebetulnya itu juga sudah masuk di dalam layanan untuk pelayanan BPJS, Dokter Zamroni. Nah, bisa ditanggung BPJS dok? Iya, Dokter Zamroni juga mungkin baru dengar ya, ini bisa ditanggung apa enggak nih pemeriksaannya. Ternyata itu sudah masuk, karena dengan screening yang kita sudah dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sudah membuat kuesioner, kemudian diajukan, dan dari Kemenkes itu disetujui. Jadi itu bisa diklaimkan. Tapi mungkin memang belum tahu. Nah, ini adalah saat yang tepat ya untuk kita sosialisasi bahwa ini ada loh sebetulnya untuk screening kanker paru itu juga bisa ditanggung oleh BPJS. Bagaimana alurnya? Nah, alurnya tentu saja harus deteksi mulai dari teman-teman di fasilitas kesehatan primer, sekunder gitu ya. Itu tadi membuat scoring. Ini juga mudah Dokter Zam, karena kita sudah ada scoringnya itu dalam bentuk barcode. Kalau saat ini kan hampir semua handphone ya itu bisa menggunakan barcode, tinggal di scan saja, kemudian nanti muncul kuesionernya, jadi itu bisa menjadi scoring yang termudah sebagai alat screening. Oh ya dokter, jadi sahabat Oskap sekalian nanti bisa dilihat di tengah sini, nanti ada barcode yang akan ditampilkan untuk screening kanker paru. Jadi tinggal scan langsung bisa screening penyaringan apakah sahabat Oskap sekalian mempunyai risiko kanker paru atau tidak. Semudah itu ya dokter ya? Semudah itu Dokter Zamroni. Jadi semudah itu juga untuk sahabat Oskap ya, untuk mengetahui dan juga menyampaikan pada orang terdekat, orang tersayang, orang apapun. Apalagi Dokter Zam? Ya, sahabat, mungkin orang tua, guru ya. Kita ketahui memang di daerah kita ini rokok, asap rokok itu ada di mana-mana ya Dokter Zam. Jadi itulah metode kita untuk tetap mengingatkan orang-orang terdekat kita. Ya, jadi PDPI sudah memfasilitasi dengan buat scoring yang mudah digunakan dan aplikatif ya dok ya untuk screening kanker paru. Nah ini dok, misal nih sudah terdiagnosa sebagai kanker paru. Kemudian terapi pilihannya itu apa saja ya dok? Yang beredar di orang awam kan kalau kena kanker diobati yang mengerikan, rambut rontok, tidak bisa beraktivitas, kehilangan semangat hidup. Nah sebenarnya yang betul itu seperti apa ya dok? Biar sahabat Oskap sekalian semakin pintar dan banyak informasi. Iya betul sekali ya sahabat Oskap sekalian.
Jadi di hari kanker paru ini juga kita mengingatkan bahwa kalau tadi kita sudah ngomong tentang deteksi dan screening, artinya kalau belum terjadi kanker paru ya Dr. Zamroni. Tapi kalau sudah terjadi kanker paru pun, sahabat Oskap jangan takut, jangan khawatir, karena saat ini metode diagnostik dan juga pengobatan sudah sangat berkembang. Jadi tadi ya, kalau kita kenal, kalau misalnya ada orang terdekat kita kemudian kena kanker, yang tergambarkan itu kira-kira mengerikannya, wow, kanker. Wow, setelah ini berarti itu berkaitan dengan angka harapan hidup yang sudah tidak panjang. Nah, ini yang harus kita rubah persepsinya ya, sahabat Oskap, karena saat ini pasien dengan kanker paru pun itu memiliki angka harapan hidup yang sudah tinggi. Tapi ini jangan disalahgunakan. Kalau gitu boleh dong rokok karena nanti angka harapan hidupnya juga masih tinggi. Nah, itu yang kita juga tidak boleh salah tangkap. Jadi di sini memang diketahui bahwa semakin kita pahami bahwa kanker itu bisa dicegah, harapannya semakin cepat kita datang pada fasilitas kesehatan. Tapi kalau memang diketahui sudah terjadi kanker, juga berarti bukan ini end of life. Tapi tadi ya, jadi untuk metode diagnostik itu kita sudah banyak sekali, dan itu juga sudah dibantu dengan asuransi. Jadi pemerintah juga sangat berkontribusi. Nah, di kita di Saiful Anwar ada banyak pemeriksaan Dr. Zamroni, mulai dari pemeriksaan dari dahak, kemudian nanti ada yang disebut sebagai bronkoskopi, kemudian nanti ada juga CT scan, kemudian dengan tuntunan CT scan dan juga USG dada, itu bisa diambil contoh ya. Jadi Sobat Oskap jangan takut, wow, semua tindakan untuk menegakkan diagnostik itu dengan operasi, tidak. Tapi ada tindakan kecil saja dengan menggunakan jarum kecil yang disebut sebagai core biopsi ya. Jadi langsung diambil dari situ, diambil jaringan, diperiksakan, ketemu selnya. Nah, selnya itu nanti akan diperiksakan, berikutnya nanti akan ketemu hasil jenis selnya itu apa. Itu akan menentukan terapi kita. Dan terapi itu banyak. Kalau memang pada stadium awal, Dr. Zam, kita masih bisa melakukan tindakan yang disebut sebagai pembedahan. Itu pada stadium awal. Kalau sudah stadium lanjut, itu pun juga tidak masalah. Kita juga ada beberapa metode, mulai dari kemoterapi, radiasi, kemudian juga tadi juga ada yang disebut sebagai terapi target. Atau apa sih terapi target? Terapi target itu berarti Dr. Zamroni, kemoterapi atau terapi yang digunakan itu langsung pada sel yang dituju. Oh, itu langsung kepada sel yang dituju ya? Iya, sesuai dengan sel. Lebih efektif dengan efek samping yang lebih minimal dibandingkan tadi yang dikhawatirkan orang, aduh aku kalau kemo berarti nanti rambutnya rontok, kemudian mual, muntah, berat badan turun. Nah, tidak semengerikan itu ya Sobat Oskap. Jadi kita masih ada banyak metode saat ini ya. Tadi ada terapi target, ada juga imunoterapi. Tapi imunoterapi itu adalah terapi untuk kanker dengan meningkatkan kepekaan imun kita dari tubuh kita sendiri untuk mengetahui, oh ini loh ada kanker. Jadi harus dinaikkan imunnya dengan menambahkan obat-obatan sehingga bisa mengenali dan kemudian mengeliminasi atau membunuh sel kanker itu, Dr. Zam. Jadi metodenya seperti itu. Tapi yang jelas harapan kita Sobat Kanker tidak kemudian takut, tapi justru ayo datang ke pusat layanan sehingga kita bisa lakukan tata laksana seawal mungkin. Karena kalau setelah terdiagnosis kanker kemudian diobati, itu angka harapan hidupnya sudah sangat meningkat dibanding kalau tidak diobati atau dibiarkan saja. Kan bisa tuh Dr. Zam, nanti takut, nanti kalau aku ke pusat layanan nanti terus habis itu ketahuan sakitnya. Nah, itu kan ada juga ya yang takut-takut seperti itu. Jadi gitu. Untuk yang sudah terdiagnosa kanker lebih baik segera diobati ya dok? Sebaiknya begitu. Meningkatkan angka harapan hidup dan kualitas hidupnya mungkin ya dok? Yes, betul. Tujuan dan harapan kita itu kualitas hidup dari pasien-pasien yang sudah terdiagnosis kanker paru nggak menurun. Kalaupun menurun, biarkan dia menurun sementara, tapi setelah diobati akan naik lagi sampai kemudian mendekati normal kembali untuk aktivitas hariannya.
dari mulai tadi dok menegakkan diagnosis dengan tindakan-tindakan terus pengobatan itu apakah sudah bisa dilakukan di rumah sakit RSUD tercinta ini ya dokter? Iya betul sekali Sobat Oskap. Jadi untuk tindakan-tindakan dan juga pengobatan, alhamdulillah semua itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar kita. Jadi sobat nggak perlu ke luar negeri misalnya ya. Jadi dimanapun lokasinya, yang di daerah Malang Raya itu, bahkan kita juga daerah rujukan dari daerah Banyuwangi, Jember gitu, Dr. Zamroni itu bisa. Jadi mulai penegakan diagnosis juga kemudian nanti tata laksana atau terapinya bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Dan kita tidak akan hanya di sini saja. Rumah saya jauh dok, rumah saya misalnya ada di Jember atau di Tulungagung. Nah kita nanti juga bisa mengirim kembali pasien tersebut ke layanan yang memang melayani, contohnya untuk kemoterapi di daerah Sobat Oskap yang memang terdekat. Oh begitu ya, gitu. Jadi memang pelayanan untuk kanker paru ini sudah diupayakan semaksimal mungkin ya dok, dari mulai screening, pemeriksaan, diagnostik, pengobatan gitu, ya sampai evaluasinya Dr. Zamroni, sampai evaluasi. Jadi harapannya memang bisa melayani lapisan masyarakat semuanya gitu. Iya betul sekali. Oh ya dokter, tidak terasa pembahasan kita sudah cukup lengkap ya dok. Wah, dari mulai ya? screening, kemudian pemeriksaan, pengobatan. Jadi memang screening ini hal yang sangat penting ya dokter ya, inti dari obrolan kita siang hari ini ya dok ya. Oh ya, mungkin dokter ada yang mau disampaikan dokter sebelum closing? Oh ini sudah hampir ini ya, sudah lama ya berarti ya, nggak terasa ya Dokter Zamroni ya. Wah, oke. Mengupas sedikit demi sedikit dan komplit tentang kanker paru. Wah, alhamdulillah. Oke. Baik Sobat Oskap sekalian, di hari yang berbahagia dalam memperingati Hari Kanker Paru Dunia 2025 ini, kami berharap ya dari tenaga medis mengajak sobat sekalian dan juga para sejawat di fasilitas layanan primer, sekunder, 1, 2 dimanapun untuk juga membantu untuk sosialisasi screening kanker paru. Kenapa? Karena ini penting untuk meningkatkan angka harapan hidup dan merupakan kontribusi kita terhadap keluarga, orang terdekat kita untuk mengetahui risiko terjadinya kanker paru sehingga tidak terjadi kanker paru. Kalaupun terjadi kanker paru, harapannya para sobat yang mengetahui kemudian juga menjadi salah satu orang terdekat, nah itu bisa mengajak pasien atau keluarga yang tadi terdampak kanker paru tersebut untuk segera berobat sehingga angka harapan hidupnya pun semakin tinggi dan tidak perlu takut karena sekarang upaya penegakan diagnosis dan juga upaya tata laksana atau terapinya itu sudah banyak macamnya. Itu Dr. Zamroni. Wah, sangat komplit, sangat lengkap sekali sahabat Oskap sekalian. Siang hari ini kita belajar banyak tentang kanker paru, dari mulai A sampai Z sudah dijelaskan bersama expertnya. Mungkin kira-kira cukup sekian ya dokter untuk obrolan kita siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Suryanti. Terima kasih Dr. Zamroni atas sharing-sharing ilmunya yang sangat bermanfaat terutama bagi sahabat Oskap sekalian. Untuk sahabat Oskap dimanapun berada, terima kasih telah mengikuti acara hari ini. Jangan lupa di akhir nanti akan kita share juga barcode lagi tentang screening kanker paru agar bisa diaplikasikan. Boleh kalau mau di print kemudian di share ke beberapa keluarga untuk mengetahui resikonya, karena itu tadi merokok bisa kanker paru, dekat dengan perokok bisa kanker paru, tidak merokok dan tidak dekat dengan perokok bisa terkena kanker paru dari lingkungan. Jadi semakin komplit menggunakan screening yang mudah dan difasilitasi oleh pemerintah ya dok. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.